Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Pisces ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, mau Jumat berkah, berdonasi, juga mau berdonasi untuk channel saya, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau endorse kacamata, kerudung, baju gitu kan, mau kena atau apapun, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Oke, tunggu lagi. Saya jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Pisces. Oke, kita mulai guys ya. Observer, Orphan, Eco-Create, ya. Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Pisces, pastinya dia ngerasa sepi, sendirian ya. Tapi setidaknya dia lagi dalam masa dimana dia menjadi seorang pengamat ya, gitu loh. Jadi ya memang dia merasa sendirian, tapi sendirinya dia itu lebih ke mengamati gitu ya. Dan perjalanan hidupnya dia tuh lagi ditelaah lah sama dia gitu. Ini gimana, ini kenapa gitu. Dia lebih ke situ sih ya. Dan memang ini memang hal-hal yang memang belum selesai gitu ya. Belum selesai, belum ending gitu. Tapi setidaknya dia sudah menyadari bahwasanya ini adalah takdir saya yang harus memang saya jalani gitu ya, yang harus memang saya lewati untuk saya menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Jadi terus ya memang pada akhirnya dia bisa mengcreate gitu ya, atau mendesain masa depannya kayak energi the magician gitu ya. Ya, ini memang belum selesai sih ceritanya, tapi nanti dia akan mendapatkan keadilan. Dan dia memang lagi menyadari hal itu, bahwasanya memang sekarang dan saat ini juga ya memang dia harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dia berpikir, dia juga menjadi pengamat ya. Memang akhirnya dia akan mendapatkan pelangi yang dia dapatkan sesuai dengan badai yang dia lewati, akan mengecap manisnya kehidupan ya. Karena memang dia sudah berubah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, dan dunianya pun otomatis juga berubah gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan dia saat ini, saat tidak berkomunikasi, memang orang yang Pisces di lingkaran itu merasa sendiri ya, merasa kesepian. Tapi kesepian di sini lebih ke mungkin ya dia jadi pengamat gitu ya, pengamat sejati. Selain jadi pengamat ya, dia juga lebih bisa menjadi sosok seseorang yang bertanya-tanya gitu ya, berpikir, bukan bertanya tapi lebih berpikir, ini kenapa, ini maksudnya apa, ini apa jawabannya apa, kayak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorry ya, saya lagi flu berat. Oke, give your relationship a chance ya. Dia akan memberikan atau memberikan kesempatan kepada dunia percintaannya lagi sih gitu ya. Tapi mungkin ya nunggu sampai permasalahan dirinya itu selesai, dia menjadi sosok seorang jauh lebih baik. Dan dia percaya ketika memang dia menjadi sosok seorang jauh lebih baik, maka kehidupan percintaannya pun juga mengikuti akan jauh lebih baik dan bisa keluar dari permasalahan pribadinya dia gitu ya. Nunggu ini semuanya baik-baik saja ya. Terus di sini ya sepertinya dia harus merilis mantannya dia gitu ya.
Bisa jadi kamu, atau kalau misalkan kamu masih berharap mau balikan sama dia, dia berharapnya kamu merilis mantan kamu, atau dia juga merilis mantannya dia gitu loh ya. Ada yang belum bisa move on, ini bisa terbolak-balik nih, release your ex, bisa kedua-duanya juga ya. Karena di sini mungkin berasa ada hubungan yang tidak berbalas cintanya, karena memang ada yang masih mikirin mantannya ya. Terus ya, ternyata hubungan percintaan itu tidak boleh mengontrol, tidak boleh under control, tidak boleh controlling, tapi lebih ke membebaskan gitu ya. Nah, terus hubungan ini mungkin dia berpikirnya ini hubungan religious factor ya, mungkin karena kamu rajin ibadahnya, atau karena kamu dia jadi rajin ibadahnya ya. Bisa juga ya ini tidak kemelekatan, dalam artian kalau misalnya kamu dekat ke Allah dan kamu tidak menggenggam dia seperti pasir gini, dia akan keluar gitu loh dari. Tapi ketika kamu dekat sama Allah dan membiarkan, jadi gini, kamu dekat sama Allah lalu nggak menggenggam gitu ya, karena kalau digenggam kan dia malah makin pergi, malah makin hilang. Tapi ketika kamu nggak deket sama Allah dan kamu begini ya, dia makin pergi. Ini hubungan soulmate ya gitu, dan memang nggak mudah, tapi setidaknya soulmate itu jauh lebih ringan lah dibanding twin flame ya. Memang kalian tuh butuh waktu sejenak untuk saling ngobrol. Ini hubungan past life relationship, dimana memang mungkin kalian pernah diketemukan di masa lampau, dan adanya unfinished business diketemukan lagi di sekarang untuk menyelesaikan fase ini gitu ya. Ya, dia mulai mengafirmasikan kalian, mulai berdoa, mulai bervisualisasi, dan kayaknya lebih pengen mengenal satu sama lain, dan kalian punya ketertarikan yang sama, karena dia tersadar bahwasanya kamu layak untuk mendapatkan cinta dia juga, dan akhirnya dia mau ngajakin kamu rekonsiliasi atau kembali. Tapi mungkin adanya isu finance and career, dia lagi fokus gitu ya, atau kamu juga, atau dua-duanya. Dan tapi kamu tahu nggak bahwasanya dia akan sembuh dari permasalahan keluarganya dia, terutama dengan orang tua. Itu sangat mempengaruhi hubungan percintaan ya. Jadi kalau teorinya di staff itu, kalau misalkan kamu punya masalah dengan bapak, biasanya kamu punya masalah biasanya itu berdampak ke masalah pasangan. Kamu punya masalah dengan pasangan. Tapi kalau misalkan kamu bermasalah dengan ibu kamu, ya kamu akan bermasalah dengan keturunan gitu ya. Ya bisa jadi dia ketemu dengan cinta baru gitu ya, tapi kayaknya sih ya cerahin aja sama Allah mana yang terbaik. Makanya berdoa, dia juga lagi berdoa, tunjukin yang terbaik. Kalau memang harus dengan orang baru ya silahkan. Kalau misalkan kamu mau balikan ya juga silahkan ya. Mau nerima dia lagi silahkan. Oke. Ya, lagi banyak mensyukuri kehidupan dia. Seberat apapun dia di masa lalu, dia tetap mensyukuri itu, karena dia sudah merasakan buah manis perjuangan dia ya. Dan buah manisnya itu seperti apa ya, seperti dia akhirnya lupa, dan bukan seperti, tapi akhirnya dia lupa merasanya sakit hati gitu ya. Dia lagi membesarkan rasa bersyukurnya dia. Dari hal kecil dia terus bersyukur aja gitu, mensyukuri apapun yang dia dapat, apapun yang dia punya ya. Dan memang sedang merayakan cintanya ya, karena akhirnya dia bisa mulai lagi membuka hati, memberikan kesempatan. Dia bisa sembuh dari mantannya yang toksik, bisa juga mungkin ada beberapa dari yang Pisces di lingkan ini senang minum teh, karena ternyata orang yang Pisces di lingkan ini tahu bahwasanya teh itu bisa punya efek menenangkan ya. Ya bisa jadi dari buah pergolakan hidupnya dia selama ini ya, akhirnya apa ya, ya akhirnya memang dia punya intuisi yang tajam gitu ya. Dia punya intuisi yang tajam, dan intuisinya itu yang dia gunakan untuk membimbing dia sehari-hari. Serta kalau dia membutuhkan suatu pengambilan keputusan, dia nggak nanya sana sini, tapi lebih nanya ke intuisinya gitu ya. Dia juga celebrate dengan dance, dengan merayakan kebahagiaan lah ya. Dan hidupnya dia tuh di masa sekarang, nggak di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Bisa lebih banyak mengutarakan suatu kebenaran dan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Terus
ya memang dia akhirnya bangkit ya. Terus dia orangnya sekarang udah penuh cinta dan tidak membandingkan hidup dia dengan hidup orang lain, serta uh, lebih terlihat cantik secara alami, ganteng secara alami, karena memang dia sudah menerima dirinya sendiri. Salah satunya adalah dia bisa healing, dia bisa sembuh dengan memaafkan, karena memaafkan itu ternyata adalah salah satu healing terbaik gitu. Jadi kalau kalian masih ada yang rasa sakit hati, dendam, marah, emosi, kalian bisa, selain bisa terapi safe ya, kalian juga bisa apa tadi ya, memaafkan gitu ya. Oke, kalau kalian nggak bisa nonton versi deep readingnya yang ini, kalian bisa ke channel atau platform sebelah saya, Panda Tarot, di next video. I will wait for a sign from you. Dia sebenarnya lagi menunggu sinyal sih dari kamu ya. Dan perasaannya dia tuh sebenarnya dia tahu bahwasannya ini waktunya tidak tepat untuk kalian berdua. Mungkin masih ada yang sisi kanak-kanakan, mungkin ada yang belum rilis atau belum sembuh dari mantan gitu ya. Dia selama ini menyibukkan dirinya dia dengan bekerja untuk melupakan kamu, karena mungkin adanya isu finansial dan karir ya gitu. Mungkin ada yang masih ngerintis karir gitu ya. Dan dia tahu bahwasanya ketika kalian punya hubungan itu, dia hanya mendekatkan kamu Pisces kepada toksik atau racun ya gitu ya. Ya, I regret lying to you. Ya, dia menyesal, menyadari gitu bahwasanya dia udah berbohong sama kamu gitu kan, membohongi kamu. Dan tapi sebenarnya dia tuh punya ketertarikan loh sama kamu. Tadi ada attraction dan di sini ada I'm so attracted to you ya. Kamu seperti berbicara dengan saya lewat musik. Jadi ketika mendengarkan musik kayak lagi berbicara lah ya gitu. Ya memang dia banyak menyembunyikan sesuatu atau banyak hal tentang dirinya. Dia tersadar bahwa memang dia bukan yang terbaik untuk kamu. Dia bisa atau menginginkan kalau bisa sih hubungan ini lebih dari sekedar teman. Tapi kita satu sama lain saling tahu bahwasanya aku bukan yang terbaik untuk kamu ya. Kadang dia masih suka teringat sama kamu, dan ya memang kita butuh untuk melepaskan satu sama lain. Itu sih yang dia rasain. Oke. Let's go. Kayak lagu BTS. Aku mulai dapat mulai dapat ini loh, chemistry-nya sama kartunya. Awalnya tuh susah banget. Tapi yang pasti yang cepat itu sama yang The Wisdom itu yang aku suka pakai. Nih. Love call, sebenarnya dia tuh mau nelfon kamu, mengekspresikan cintanya kepada kamu, tapi kayaknya dia masih takut ya gitu. Mas, dia lagi suka gaslighting, kadang datang dan pergi seenaknya aja gitu ya. Dan nggak menunjukkan perasaan sesungguhnya gitu. Banyak menyembunyikan sesuatu. Di sini ada high personality. Tadi juga ada banyak dia banyak hal tentang dirinya yang kepada kamu. Dan ya dia juga akhirnya setelah melewati ini semua punya keberlimpahan ya gitu. Keberlimpahan, dia memanifestasikan banyak hal ya, nggak cuma keuangan aja nantinya keluar dari permasalahan pribadi dan keuangan, tapi lebih juga ke perasaan ya. Dibanjiri lah ya, dihujani kamera. Iya, dia banyak belajar, dia banyak mengambil pelajaran dari masa lalu sih ya. Dan banyak karena kalian mungkin punya momen-momen atau kenangan yang bisa dia lihat gitu ya, jadi dia sering melihat itu sih. Calvin ini kan dia peti mati ya. Sebenarnya kematian itu adalah awal mula kehidupan baru, new beginnings, growth, tumbuh, transition. Ya memang dia lagi bertransisi sih, nggak cukup ya, not enough, nggak cukup sih. Maksudnya dia tuh kayak punya perasaan ego ya, jealous yang itu tuh luar biasa gitu ya. Dan adanya saling ketergantungan, makanya kenapa ini harus berakhir ya. Terus ya narsistik juga sih hubungan ini. Passion, tadi ada passion ya. Terus ya
tapi dia akhirnya bisa keluar dari kegelapannya dia dan menemukan cahaya di ujung sana gitu ya. Ya masih suka stalking sih sebenarnya. Dia cinta sama kamu sebenarnya unconditional love ya gitu. Jadi ya perasaannya ya dia masih tertarik banget sih sama kamu gitu. Cuman dia takut gitu. Dia nunggu sinyal dari kamu. Dia tahu bahwasanya waktunya nggak tepat untuk kalian berdua. Aku dapat sabun body shop ya dari klien, enak banget, lembut banget. Kayaknya kecil tuh gitu tuh mahal, lembut banget sih. Ini susah sih kartunya ya. Oke, only time will tell ya. Serahin aja semua sama waktu. Mau dibawa kemana? Apakah bisa balikan lagi atau dengan orang baru? Tapi ini hubungannya soulmate ya. Forgiveness ya. Tadi ada forgiveness heals ya. Memang ya dengan memaafkan dia bisa sembuh sih ya. Ternyata memaafkan itu adalah salah satu healing terbaik, salah satu ya. It is important right now to take a step back and spend time. Ya, memang ini waktunya tepat sekarang untuk dan penting banget untuk kita mundur sejenak dan menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri gitu ya. Fokus dan banyak menyayangi diri kita sendiri, love yourself first gitu misalkan seperti itu ya. Wait, don't rush into alone to ya. Tunggu, sabar, jangan gerasa gerusuk lah gitu. Secret admirer, mungkin lagi ada yang suka sama dia gitu ya, atau sekarang dia jadi pengagum rahasia kamu mungkin tapi setelah nonton tarot ini dia nggak jadi secret admirer lagi ya, tapi ternyata memang dia masih sayang sama kamu sih. Reflection ya, dia banyak introspeksi, masuk ke dalam dirinya sendiri, introspeksi, kontemplasi seperti itu ya. Dan sebenarnya cobalah masuk ke dalam diri kamu tahu bahwasanya apa yang dia rasa ke kamu itu ya. New beginning tadi ada ya. Sorry saya pilek ya. Tadi ada new beginning ya. Oke, my beloved soulmate, terus ya ini soulmate dan bottom of the deck soulmate. Jadi ini hubungan soulmate bisa balikan bisa enggak, karena soulmate itu tuh lebih ringan lah ya dari twin flame, walaupun nggak ringan juga jalannya. Oke, kalau kalian males nih nonton di reading di YouTube, kalian bisa ke platform sebelah snack video ada Panda Tarot ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.